محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan hamba-hambanya yang salih, yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, di mana di dalam setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita adalah kebaikan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, dan mengantarkan kita kepada sukses hidup dan sukses hidup di dunia dan di akhirat yang sebenarnya. Itu juga segala yang dilarang oleh Allah adalah perkara yang mendatangkan musibah, perkara yang bisa membuat kita ini tidak mencapai tujuan hidup kita, yaitu bahagia. Kalau dapat bahagia berarti itu bahagia yang semu. Kalau kita melaksanakan larangan Allah, kalau kita ini kok dikasih nikmat sama Allah, maka itu maknanya istidraj, dilulu. Berbuat dosa kok diparingi nikmat, berbuat dosa kok dibiarkan sama Allah, maka itu maknanya adalah istidraj. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Kita di bulan Sya'ban ini sudah kurang berapa hari Pak? Ramadan 2 minggu Pak ya. Jadi sekitar 15 hari lagi kita akan masuk Ramadan. Khusus pada malam hari ini saya akan menyampaikan kiat-kiat dan bekal Ramadan. Kalau dulu atau yang sekarang biasa ya terjadi, mau nikah ada pranikah, gitu ya. Mau nikah ada pranikah. Nah ini mau Ramadan ada bekal-bekal kiat-kiat sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada peribahasa atau ungkapan ya, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan, kan gitu ya. Ini dalam masalah perencanaan. Nah kita dalam Ramadan tahun ini semoga tidak gagal, semoga sukses, semoga semuanya itu bisa kita maksimalkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar dan perlu tahu perkara apa saja yang perlu kita persiapkan dan kita maksimalkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, ya. Bulan yang mulia yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak sekali keberkahan kepada kita. Apa saja yang perlu kita siapkan sebelum datangnya Ramadan? Yang pertama, masyaallah muslimin rahimakumullah, barangkali ada yang punya hutang puasa segera dibayar ya. Jadi mungkin tahun kemarin ada yang sakit atau bepergian atau yang lain sebagainya, kemudian membatalkan puasanya, maka segera dibayar. Ini yang pertama, membayar hutang puasa. Yang kedua, dalam rangka menyambut bulan Ramadan itu memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban terutama. Ya, memperbanyak puasa sunnah dan amal-amal soleh di bulan Sya'ban. Puasa sunnah, sedekah, baca Al-Quran dan lain sebagainya diperbanyak. Sebenarnya ini sudah woro-woronya sudah bulan Rajab gitu. Sudah bulan Rajab kita sudah woro-woro masuk bulan Sya'ban, tambah banter, tambah banyak. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau dulu ulama-ulama salafus shalih, generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya agar bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Dan berdoa 6 bulan
sisanya setelah Ramadan agar amal-amal mereka diterima. Jadi setelah masuk bulan Syawal mereka banyak doa. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah ibadah-ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah. Itu selama 6 bulan minta agar amalnya diterima. Setelah 6 bulan itu masuk 6 bulan berikutnya berdoa lagi sama Allah, ya Allah sampaikan kami ke Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, tadi pagi ada saudara, ada teman saya yang sudah dipanggil sama Allah. Ini tadi di pemakaman itu teman saya Pak, namanya Pak Junidi, orang Cucak Rawun situ. Ya kemarin sore beliau mau sholat asar habis wudhu, tiba-tiba kepleset jatuh ketatak kepala beliau ini ke meja TV. Ya. Setelah itu diperiksa sudah tidak bernafas lagi, dibawa ke klinik juga dinyatakan sudah wafat. Sudah tahun ini beliau cukup sampai kemarin Allah sudah panggil gitu. Jadi nggak sempat masuk Ramadan. Ngomong-ngomong jenengan semua yang hadir ini, jadi kita berdoa bareng-bareng semoga sampai pada bulan Ramadan. Nah, jangan memperbanyak amal-amal ketaatan, amal soleh pada bulan Sya'ban, terutama ketika untuk persiapan Ramadan. Yang ketiga, perlu persiapan jasmani dan rohani. Ya, di antaranya adalah banyak istighfar. Kalau para ulama mengatakan banyak istighfar, banyak taubat. Karena apa? Dosa dan maksiat itu menjadi penghalang ketaatan, menjadikan kita berat. Seperti jalan kalau masih banyak rumputnya, masih banyak batunya, gerunjal, gak enak. Jadi kalau dibersihkan enak, lempeng. Banyak istighfar, banyak taubat. Dan persiapan rohani ini yang lebih penting, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antaranya adalah tadi, yaitu dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah, terutama puasa memang. Puasa itu semua ketaatan digabung dalam puasa. Nggak makan, nggak minum, menahan nafsu, menghindari yang dilarang oleh Allah, memperbanyak apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Makanya puasa ini memiliki tingkatan level yang paling tinggi kalau kita bahasakan ini, karena semua kebaikan itu ada dalam puasa. Pembahasannya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang berikutnya perlu juga kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Terutama puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini keutamaannya apa? Orang kalau beli sesuatu nggak tahu fungsi kegunaannya, ya dilewati saja. Beli HP, sampai butuhnya apa Pak? Saya butuh merekam Pak. Buat apa? Konten YouTube. Sampai butuh memorinya gede, sing resolusinya bagus, sing suaranya apik. Apa itu? Samsung S7 apalagi Redmi sekian, Xiaomi sekian. Kenapa? Spesifikasinya jenengan tahu. Oh, ini HP apik, wis tak tuku sesuai kebutuhan. Begitu juga puasa yang akan kita lakukan ini, keutamaannya apa? Fungsinya apa? Kalau kurang ngerti, orang sudah tahu fungsi dan keutamaannya, maka dia akan sungguh-sungguh. Di antaranya masyaallah muslimin rahimakumullah, keutamaan bulan Ramadan. Pertama, diturunkannya Al-Qur'an. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Pertama, Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Fungsi Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas atas petunjuk tadi, dan sebagai pembeda. Dalilna subainatin minal huda wal furqan.
pembeda antara yang hak dan yang batil dan seterusnya. Al-Baqarah 185. Oh, tiba-tiba Ramadan itu menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran. Namanya bulan mulia karena di situ bulan kemuliaan, bulan keberkahan, bulan ampunan dan segala kebaikan-kebaikan. Ayo dimaksimalkan betul, ya, dimaksimalkan betul. Maka amalnya, ibadah yang ada di situ adalah amal ibadah yang terbaik, sholatnya yang terbaik, okay? Baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk qiyam Ramadannya atau yang biasa kita sebut dengan tarawih, yang terbaik, ya, yang terbaik. Terbaik berarti kita bicara kualitas. Ustaz, saya kurang Ustaz, ya, 11 kurang, gak apa-apa, lanjut aja, tambah lagi sampai 23, ya, 23. Tapi yang terbaik, ya. Jangan sekedar gugur, penting tarawih. Jangan begitu, eman sekali. 1 Ramadan masuk kita sudah, ya. Besoknya masuk 2 Ramadan. Yang 1 kemarin sudah lewat, Pak. 2 Ramadan sudah berkurang 2, sisa 28 atau 27. Karena jumlah dalam hari dalam Islam itu antara 29 dan 30, ya. Jadi kita kalau bicara maksimal ya 30 hari. Terus berkurang. Ternyata berkurangnya hari-hari dalam Ramadan tidak menambah kualitas ibadah kita. Lama-lama jamaah, ya, tambah maju softnya. Hari pertama sampai ke garis finish, sampai pagar, sampai gelar tikar, sampai ke pokoknya luar biasa. Itu bisa kita hitung berapa hari kira-kira, ya. Kalau mushola Samratul Iman ini bisa bertahan. Kalau bisa mempertahankan sholat tarawihnya itu seperti hari pertama, kedua, ketiga, luar biasa, rekor, ya. Berarti ini betul-betul maksimal, ibadahnya maksimal, temenan, ya, sungguh-sungguh. Maka muslimin rahimakumullah, kenapa harus ibadah maksimal? Karena pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah dalam hadis itu maknanya artinya karena banyaknya amal kebaikan, amal soleh yang mudah sekali dikerjakan. Saya ulangi, banyaknya amal soleh yang mudah dikerjakan. Jadi orang itu digawe gampang. Oh iya iling gak saiki lak bulan Ramadan ya. Iya tak pikir. Oh tak maca Quran. Jenengan punya target khatam Quran berapa kali Pak satu bulan? Saya punya target 2-3 kali. Sudah. Lek enggak pikiran ya baca Quran. Lek enggak baca Quran ya sedekah. Lek gak ono sing anu ya baca tasbih. Jadi selalu yang diingat itu adalah pahala. Nah ini fadilah keutamaan bulan Ramadan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Maknanya apa? Karena dengan puasa yang dikerjakan atau situasi kondisi bulan Ramadan itu menjadikan orang selalu ingat ini bulan mulia. Yo ora pantes ngerjakno maksiat. Ya, sakjane memperbanyak amal soleh. Karena apa? Sedikitnya orang-orang yang berbuat maksiat. Ono sungkane iling bulan Ramadan. Ya alhamdulillah didatangkan bulan Ramadan sama Allah. Masa muslimin rahimakumullah, biasanya orang-orang enggak ke mushola jadi ke mushola. Ini fadilah juga, ya. Ya jangan dibully. Nang mushola lek gak Ramadan gak nang mushola. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah bulan Ramadan bulan berkah. Orang-orang yang tidak pernah ke mushola jadi ke mushola. Alhamdulillah. Ya, lek perlu siapno hadiah. Ada undiannya 30 hari itu loh Pak. Ini ada undiannya nanti malam 1 Syawal takbiran akan dibuka undiannya. 1 Pajero, ya, yang kedua umroh. Wah, saya yakin itu 30 hari tidak akan pernah sepi. Ya,
Apalagi saya, pasti di depan loh ya. Saya ambil undian. Barangkali mau nyoba, Pak. Gak apa-apa ya, kita sumbangan ya. Just gak apa-apa lah, sebisanya apa aja yang bisa kita sumbangkan. Sabun yo, baju koko yo, sarung. Senang itu. Wah, ada undian ini rek. Ya. Nah, dengan dalam umum ya, perkara keikhlasan ya, perkara hati lah ya. Kan kita juga niatnya memberi semangat kan gitu. Nah, dengan umum perlu dicoba itu ya. Kalau dicoba jadi viral gitu. Shalat Safatul Iman mengatakan undian mulai malam 1 Ramadan sampai 30 Ramadan nanti diundi malam 1 Syawalnya bersama dengan takbir. Wah, itu kira-kira apa ya udah dapat hadiah? Oh iya, hadiahnya door prize. Kenapa Pak? Door prize Pak? HP Xiaomi edisi terbaru. Wah, itu anak-anak saya yakin itu enggak anak-anak bapak mak barang yo ya ada muslimin rahimakumullah. yang berikutnya ya sebagai rahmat oleh Allah ya, rahmat dari Allah, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup karena sedikitnya maksiat dan dosa. Yang keempat, setan-setan dibelenggu. Ini bulan Ramadan kata Nabi, setan-setan dibelenggu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga tidak sebebas hari-hari lainnya. Dibelenggu itu apa? Kata Nabi SAW, sesungguhnya setan itu berjalan di dalam tubuh manusia ini di aliran darah. Lek wong digawe poso luwe ya lemes ya. Lemes itu Pak, lapar itu ada keuntungannya. Garai kita ini gak semangat, gak bergejolak ya. Nafsunya, syahwatnya tidak bergejolak. Kalau dia betul-betul puasa. Kemudian dia ingat juga, saya puasa ini gak sekedar menahan lapar dan dahaga. Saya juga menjaga diri dari perkara yang dilarang oleh Allah. Nah itu tambah itu. Tambah kuat. Setan-setan dibelenggu. Ustaz, bulan Ramadan kok kata tiang-tiang berbuat dosa maksiat. Ya, bisa jadi puasanya nggak sungguh atau barangkali memang nggak puasa. Ya, barangkali memang tidak puasa. Jenengan nggak usah protes. Ya, sudah wes. Lawang ini untuk orang beriman kok. Ayatnya tersundi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang beriman. Waduh, aku orang beriman. Ya aku sing dipanggil sama Allah. Kok oleh kanan kiri kok wonten sing ngerokokan, sing ngombe ya minum makan ya. Ya sudah ya. Kalau kita merasa sebagai orang beriman dan yakin nanti akan kembali kepada Allah, ya segera tunaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah setiap malam pada bulan Ramadan, saking mulia bulan Ramadan ini, ada penyeru yang berseru. Ada penyeru yang berseru, wahai orang-orang yang berbuat kebaikan, perbanyaklah atau menghadaplah. Dan wahai orang yang berbuat keburukan, hentikanlah. Artinya apa? Ini kesempatan kamu untuk memperbanyak kebaikan dan menghentikan berbuat dosa dan maksiat. Maka muslimin rahimakumullah, pasti kita ini ya kalau bicara dosa pasti punya dosa. Datang bulan Ramadan, bulan taubat, bulan ampunan. Ayo bertaubat. Datang bulan Ramadan, bulan ibadah. Ayo memperbanyak ibadah. Koyok dek wingi Pak, Arema dapat hadiah penalti. Cak Sojek sing maju gak disia-siakan, tapi saya kalah 2-1. Ya. Itu. Bunuh diri. Seperti penalti, Pak. Bulan Ramadan seperti penalti. Wes, gawangnya lebar sak ngono, kiper itu pun ngantuk-ngantuk. Kan gitu ya. Wes kalah mental bahasanya. Tinggal jenengan arahkan dengan sekuat tenaga, bola meluncur gol.
Artinya kesempatan terbuka lebar. Oh, cabang ibaratnya ini Ramadan itu apa? Olimpiade amal kebaikan. Semua cabang dibuka sama Allah ya. Semua cabang amal kebaikan, sing sedekah, sing puasa, sing maca Quran, sing birrul walidain, sing silaturahim, semuanya semua amal kebaikan wis gak terhingga sama Allah dinilai dengan nilai pahala yang berlipat ganda. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjut dulu biar ngerti ini keutamanya apa saja. Kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, setiap malam Allah itu memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Itkun minan. Setiap malam. Ya, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Biasanya kalau habis salat tarawih itu ada doa. Ya, Allahumma inni a'udzubika. Gimana itu? Iya. Gimana ya? Ini kalau nggak dipraktekkan sholat tarawih iling ya. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Itu minta maaf. Ada satu lagi. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemurkaanmu dan dari neraka. Kanjeng Nabi Pak doa ngeten. Ya Allah, aku berlindung dari murkamu ya Allah dan dari neraka. Kanjeng Nabi sing amal sing luar biasa, sing insyaallah pasti diterima. Lho kok akil kok enggak bungo ngono ya apa ya? Wis dijamin ya. Ya, makanya masyaallah muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah kesempatan emas kita ini mendapatkan ampunan. Setiap malam Allah senantiasa setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Ini dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang hasan. Dan ini sangat populer ya, populer kita banyak tahu. Kemudian orang yang berpuasa tentu dengan syarat ketentuan yang berlaku, ya, berpuasa benar-benar dengan keimanan, dasar iman dan mengharapkan pahala imanan wahtisaban, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, ya bukan karena gengsi-gengsian, bukan karena norok buncek alias ikut-ikutan, ya. Apalagi niatnya sekedar diet-dietan. Kesempatan Ramadan ini aku tak diet, ya. Iki duduk Ramadan iso nambah 10 kilo, 15 kilo. Iki Ramadan kesempatan. Kalau niatnya diet ya sampai diet kok, ya. Gak dapat apa-apa. Ustaz, saya cuma gak makannya kan siang hari. Habis subuh sampai maghrib, malam hari balas dendam Ustaz. Wah iki sami mawon. Karena puasa itu ya 24 jam, nggih. Siangnya tidak makan, tidak minum dan tidak berhubungan suami istri. Malamnya jenengan sama Allah diizinkan makan minum, tapi tetap dijaga. Makanya di sini kesempatan emas dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada namanya apa itu namanya? Detoksifikasi dalam bahasa kedokteran. Puasa itu adalah detoks terampuh, membersihkan tubuh dari racun. Ibaratnya kalau sepeda motor ditap gitu Pak ya, diganti oli baru. Makanya kalau orang puasa sungguh-sungguh, satu badannya sehat. Kenapa badannya sehat? Karena pikirannya dijaga. Senantiasa dijaga, makannya juga dijaga. Barangkali kalau masuk bulan Ramadan, cobalah ditingkatkan levelnya. Makanan yang sehat bergizi, tapi itu pun juga jangan
berlebihan. Makan berbuka kata Nabi pakai kurma. Jenengan coba beli kurma ya. Siap-siap beli kurma sekarang sudah borong ya. Kemudian minum air putih, kurma 3 biji. Sunnah ini Ustaz. Habis makan kurma 3 biji sama minum air ya. Sunnahnya sudah kan? Marengono metu gorengan sak salam. Waduh, ini yang diserbu. Ya. Iki sing garai enggak sehat ya iki. Mohon maaf ya, nanti tersinggung ya. Nah, sebetulnya sehat ya, sehat. Cuma kadang tidak proporsional, berlebihan ya. Nanti tersinggung nanti saya disomasi lagi sama penjual gorengan nanti ya. Ustaz Agil ini itu. Enggak. Silakan. Makan tetapi diukur ya, diukur. Saya takut nanti disomasi nanti lagi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dosa-dosanya diampuni kalau dengan iman dan mengharap pahala. Jadi jenengan berhak mengharap pahala dari Allah dari puasa itu. Kemudian pahala puasa yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Tanpa batas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Pak? Karena di dalam puasa kekuatan terbesar orang bisa puasa dengan iman dan mengharap pahala tadi adalah sabar. Sabarnya. Makanya pahala puasa tanpa batas itu para ulama menggandengkan dengan ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar ya. Sabar. Balasannya adalah pahala tanpa batas. Lagi, gimana enggak sabar? Ya, di dapur itu ada dus jambu, sisa sahur tadi malam. Itu milik kita, ya. Ada gorengan tadi malam, ya. Milik kita juga, apalagi di kulkas, lengkap itu. Karena iman kepada Allah enggak jadi kita makan. Ingat puasa. Kemudian diujuk-ujuk dewi, kan gitu ya. Tapi ingat, ini iman kepada Allah, saya puasa. Ini perintah Allah. Saya pun meninggalkan itu. Mau ngomong elek, mau ngomong saya enggak bener, nulis saya enggak bener dan sebagainya, itu pun tertahan gara-gara iman kepada Allah, melaksanakan puasa karena Allah. Sudah dibiasakan oleh Allah begitu terus, akhirnya apa? Lahirlah nilai-nilai takwa dalam dirinya, dalam kesehariannya, dan inilah yang Allah harapkan. La'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Nah, ini latihan ya. Makanya saya bilang bulan Ramadan itu adalah bulan training center ya, pemusatan latihan. Karena apa? Kita akan menghadapi Liga 1 selama 1 tahun, itu benar. Tidak hanya 1 tahun, tapi sepanjang hidup kita akan menghadapi ujian-ujian. Kalau nggak pakai takwa, susah kita bisa menghadapinya. Kemudian yang berikutnya, masyaallah muslimin rahimakumullah, selain pahala yang didapat tanpa batas, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kesenangan yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak puasa, ya. Apa kesenangan itu? Yaitu pertama ketika berbuka puasa, aduh enak sekali, meskipun hanya dengan segelas air mineral, air putih, itu masya Allah nikmat luar biasa. Karena apa? Puasa. Karena dia berpuasa. Bandingkan dengan orang yang tidak puasa, ya nggak ada rasanya, nggak ada bedanya, tidak ada nikmatnya. Makanya orang puasa ini nikmat, diberikan kesenangan oleh Allah, yaitu ketika berbuka. Inda fitrihi, kemudian yang kedua adalah ketika dia ini sama Allah Subhanahu wa taala ya, dimasukkan ke surga atau berjumpa dengan Allah. Wa inda liqa'i rabbih, dan ketika berjumpa dengan Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dalam hadis itu dikatakan puasa ini adalah ibadah yang spesial.
Kenapa? Betul-betul menguji keikhlasan, kejujuran. Ikhlas karena Allah dan jujur karena Allah. Nah, itu tadi, masuk kamar, masuk dapur, gak ada siapapun, anak-anak gak ada, istri gak ada, ya. Mau zuhur, habis zuhur apalagi, mulai dangdutan itu, ya. Weh, hari pertama apalagi itu, masuk dapur gitu, ya Allah gitu ya. Maju mundur, tak bakal enggak, iya apa? Nah itu aja muslim. Ingat iman karena Allah. Emangnya rek, mosok aku enggak poso, ya. Karena Allah SWT telah perintahkan pada saya untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, oh ya latihan agar kita bertakwa. Ya sudah, ditinggal akhirnya. Yaitu ketika dia berbuka dan ketika berjumpa dengan Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan orang yang berpuasa menurut Rasulullah SAW, bau mulutnya di sisi Allah, ingat gak? Bau mulutnya di sisi Allah itu lebih wangi dari parfum yang paling wangi, yakni misik. Kasturi lah. Tapi kalau kasturi yang dijual-jual yang semili 2.500, 3.000, ya wangi sih. Tapi enten sing lebih mahal lah. Sak botol ngeten berapa mili ku regane iso jutaan, Pak. Nggih. Itu sekali dioles ini hilang-hilang ya. Wanginya enak lah. Masa muslimin di sisi Allah bau mulut kita karena puasa itu loh. Ngapunten. Karena tidak ada aktivitas yang dicerna dalam tubuh itu memang bisa menimbulkan bau mulut. Tetapi tetap kita harus apa? Ngapunten nggih, bahasanya itu tetap menjaga kebersihan dan kesehatanmu mulut. Makanya di sini para ulama terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan berkumur-kumur dan bersiwak. Tapi yang saya tahu berkumur dan bersiwak selama tidak disengaja menelan airnya itu boleh. Jadi waktu wudu kita kumur-kumur atau bersiwak bersihkan gigi kita misalkan atau mulut kita boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau kumur kok rodok suwe, ya, tolah-tolah kalau gitu ya dimasukkan. Nah, ini sengaja ini ya, sengaja. Termasuk mandi, Pak. Mandi, panas misalkan ya. Kita mandi, kita keramas ya, untuk menyegarkan badan, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting nggak sengaja menelan air. Gitu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi dikatakan bahwa mau mulut orang yang berpuasa ini lebih wangi di sisi Allah, di sisi Allah daripada minyak parfum yang paling wangi, yakni misik. Kemudian puasa ini adalah pelindung tameng dari api neraka. As-siyamu junnatun yustajannu bihi, ya, yustajannu bihil 'abdu minan nar. Puasa adalah tameng yang menjadi perisai seorang hamba dari api nerakanya Allah. Gimana gak disebut tameng, lawang dia ini selalu ngerem, dia ini selalu menahan diri, dia sabar ya untuk tidak melakukan yang dilarang, sabar untuk mengerjakan perintah Allah. Kemudian yang berikutnya, orang yang berpuasa akan mendapatkan keistimewaan oleh Allah dengan surga yang khusus, karena memang ini ibadah yang spesial, namanya surga Ar-Rayyan. Ya, masyaallah muslimin, ini khusus untuk orang yang puasa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan mengharap pahala. Masyaallah muslimin, alhamdulillah, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Katakan dalam hati kita, bisa jadi ini Ramadan saya yang terakhir. Sangat mungkin. Oleh karenanya, ayo jangan disia-siakan ibadah yang bagus, yang maksimal. Ibadah sholatnya yang bagus, yang maksimal. Doa-doa kita yang mana setiap harinya itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah. Kapan itu Ustaz? Setiap hari, Pak. Setiap detik. Jadi selama 30 hari, 29 atau 30 hari itu setiap detiknya itu adalah waktu yang mustajabah. Kenapa? Ini bulan Ramadan. Yang kedua,
orang yang berdoa ketika puasa itu tambah kuat lagi. Kata Nabi SAW, di antara doa yang tidak ditolak adalah doanya orang yang puasa. Kemudian ada waktu yang istimewa lagi, yaitu menjelang berbuka. Apalagi masuk hari Jumat. Jumat Ramadan meneh lalu mau buka. Ya, mau buka puasa itu termasuk waktu yang mustajab. Ini berlipat-lipat ini ya. Udah 3 babak keutamaan tadi. Kemudian waktu sahur wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur, kesempatan ditangikno. Sahur gitu ya. Kita bangun, kita makan sahur, sempat sholat, sempat baca Quran, sempat istighfar lagi sama Allah. Nah ini kesempatan. Masa muslimin rahimakumullah, ada surga namanya surga Ar-Rayyan yang khusus dipersembahkan oleh Allah untuk orang-orang yang puasa. Bahkan ya ditanya, aina shaimun? Mana mereka orang-orang yang rajin puasa? Jadi puasa wajibnya iya, puasa sunnahnya juga iya. Alhamdulillah jenengan kalau rajin puasa termasuk orang yang insya Allah dijanjikan surga Ar-Rayyan. Saking spesialnya sampai diberi nama khusus, Pak. Ar-Rayyan. Surga yang lain ya biasa umum gitu ya. Ini Ar-Rayyan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa ini juga akan memberi syafaat kepada kita. Kemarin kita sudah baca hadis tentang Al-Quran yang memberi syafaat. Puasa juga memberi syafaat. As-shaumu wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang orang yang membacanya dan orang yang berpuasa. Ya. Jadi memberi pertolongan puasa ini. Jadi nanti puasa membela kita. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan lain-lain. Orang yang berpuasa termasuk siddiqin dan syuhada. Jadi orang yang berpuasa ini dimasukkan dalam golongan siddiqin. Orang-orang yang jujur, benar keimanannya. Tidak hanya itu, termasuk syuhada. Bahkan orang kalau ingin dapat gelar syuhada atau derajat syuhada, yang itu kata Nabi SAW itu termasuk derajat yang mulia diantaranya, itu kan harus perang dulu gitu ya. Nah ini orang puasa digolongkan dalam barisan syuhada. Kenapa? Karena dia sudah memerangi hawa nafsunya, barangkali itu diantara alasannya. Gitu. Musuh terbesar kita kan kita sendiri ini. Masa muslimin rahimahumullah, syuhada. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian di malam harinya ada namanya salat tarawih. Tarawih ya. Tarawih itu kan maknanya kan istirahat ya. Istirahat dari itu. Istirahat. Tarawih itu istirahat. Kenapa? Salatnya itu tidak cepet-cepetan. Kemudian di antara sholat satu dengan 2 rakaat, yang satu dari itu ada jedanya, istirahat dulu. Kenapa? Dinikmati, ya, nggak cepet-cepetan, nggak ya, nggak cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan, nggak bisa dinikmati. Ya. Ini bulan Ramadan, seharusnya ibadahnya maksimal, yang terbaik, yang berkualitas. Kok cepet-cepetan? Loh, kewalik kan gitu. Silahkan, nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa, tapi jangan cepet-cepetan. Ya. Jangan cepat. Ya, ada yang rekor itu, yang di Blitar itu. Ya. Moga-moga di Sambatul Iman enggak pecah rekor ya. Enggak. Ya. Pecah rekor paling lama bagus, enggak apa-apa ya. Nah, intinya kalau saya sangat-sangat mengharapkan jenengan maksimal gitu ibadahnya, ya. Dinikmati ya. Betul-betul ini bulan Ramadan, bulan kemuliaan ya, bulan keberkahan, dinikmati, dimaksimalkan ibadahnya. Barang siapa yang melakukan manqoma, kata Nabi, barang siapa yang sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan, manqoma Ramadana,
barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau tadi man shoma, ini diganti shotnya pakai qaf. Shoma puasa. Ini qomah. Qomah itu berdiri, maksudnya sholat tarawih. Dengan iman dan mengharap pahala, maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kira-kira kalau sholatnya cepet-cepetan, ya, waduh, gak enak Ustaz, ambil musola sebelah sana, ya, top speed, ya, 7. Kalau isaknya kita jam 7, sana 7.15 sudah selesai. Kok sudah tadarus, jenengan sudah gusar itu. Ki Ustaz Agil juga mari-mari, ya apa? Ya apa ini? Nah, katanya mau ibadah maksimal. Kok malah cepetan? Nah, ngapunten, itu kan menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ngapunten, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Itu sing apik, sing temenan sekali. Nah, kalau musim lalu saya pernah kok disuruh ngimami di itu masjid apa itu Pak yang di Kawasan 2 Al-Haq kalau nggak salah. Lalu Pak sudah sekitar 3-4 tahun yang lalu. Tapi luar biasanya jamaahnya bijak. Saya bilang bijak. Karena kenapa? Saya ini kan nggak bisa cepat Pak. Jadi kalau saya sholat cepat itu, bacaan saya cepat itu apa ya? Malah capek. Badan saya itu malah kayak dikejar-kejar gitu. Saya santai aja biasa gitu. Cuma bacanya saya pendek-pendekkan. Tapi tetap biasa. Pas saya toleh Pak, ya, saya 8, saya noleh. Banyak orang yang mundur. Terus apa itu takmirnya bilang, tidak apa-apa Ustaz kalau mau dilanjutkan sampai 23. Ini monggo. Saya sampai 23 itu ada 2 baris tetap di belakang saya. Saya lihat jam itu karena waktu itu isaknya kayaknya jam 7 kurang 10 kalau nggak salah. Selesai itu jam 8:30. Ya. Dan takmirnya bilang nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Yang penting khusyuk, tumakninah kayak sholat biasanya kan. Itu bukan. Saya sempat khawatir jangan-jangan saya ini salah gitu ya. Ternyata takmirnya mendukung, nggak apa-apa Ustaz. Ya sudah kalau gitu. Karena memang bulan Ramadan. Sudah Isya, Alhamdulillah. Yang terakhir ada Lailatul Qadar dan ada kesempatan emas mendapatkan pahala orang yang puasa, yaitu memberi berbuka, makanan berbuka. Jenengan silahkan antar ke musola atau antar ke rumah atau siapapun dalam rangka memberikan buka puasa. Bahkan di jalan-jalan itu banyak sekali Pak ya, mulai dari orang yang berbagi tak luar biasa. Kenapa? Ingin mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Jadi gampang ya, kita dapat pahala orang puasa dengan ngasih takjil. Orang yang berpuasa nggak dikurangi sama Allah, tapi kita dapat pahala orang yang berpuasa karena memberi takjil. Demikian, masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya sampaikan ini biar lebih maksimal. Insya Allah minggu depan kalau saya masih diberi umur panjang sama Allah, saya lanjutkan, karena saya nggak tahu juga apakah ajal saya ini dekat atau ya nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Termasuk kita ini oleh Allah ya, moga-moga dipanjangkan umurnya masuk Ramadan. Demikian, ada pertanyaan Pak? Nih, masuk bulan Ramadan ya. Dan dibelenggu wasuki dari nggih. Nggih. Baik Bapak sekalian, ini ada penjelasan yang menurut saya menarik. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka tadi saya sampaikan, maknanya adalah
dimudahkannya orang untuk berbuat ketaatan, kebaikan. Ya, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh dan sebagainya. Pintu-pintu surga dibuka, ya, rahmat Allah. Kemudian pintu neraka ditutup karena sedikitnya atau berkurangnya perbuatan dosa dan maksiat di bulan Ramadan karena banyak orang puasa berkurang, ya. Kemudian setan dibelenggu. Artinya setan tidak sebebas seperti hari-hari biasanya, ya. Dibelenggu. Tapi kenapa kok masih ada orang yang berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan? Tadi saya jawab, bisa jadi dia ini tidak puasa, dia tidak mengekang nafsunya. Itu. Yang kedua, ada penjelasan yang unik. Setan itu dibelenggu, ya. Orang dibelenggu ini ternyata masih bisa gerak-gerak tangannya, ya. Masih bisa ngitik-ngitik gitu loh, Pak. Memang dia sudah nggak sebebas hari biasa, tapi masih bisa gerak. Ini ada penjelasan yang seperti itu. Yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dibelenggu itu adalah para dedengkot-dedengkotnya itu dibelenggu, ya. Tetapi anak-anak buahnya, kucu-kucunya itu yang seharusnya bisa, ya, kita libas, kita basmi gitu, ya, bisa kita lewati dengan puasa yang sungguh-sungguh, insya Allah bisa kita. Itu bagi orang yang tidak sungguh-sungguh berpuasa dan tidak iman kepada Allah, ya masih ngefek, gitu. Ibaratnya kayak kita itu masang tanggul gitu, Pak, ya. Hempasannya gelombang itu sudah bisa ditahan, tapi kan ada percikan-percikannya itu, Mas, ya, gitu. Tapi masalah muslimnya alhamdulillah ini cuma analogi saja. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, ya, dapat kabar dari Rasulullah seperti itu, ya kita optimis, ya. Ya, kita menjadi orang yang optimis, yang yakin dengan puasa yang sungguh-sungguh, dasar iman dan mengharap pahala, itu akan menjadikan kita ini kuat, kokoh, gitu, ya, menghadapi semua ujian nafsu, ujian setan. Saya yakin, Pak, orang-orang yang masih berbuat dosa maksiat di waktu Ramadan itu sangat mungkin, ya, puasanya nggak sungguh-sungguh. Kalau dia puasa cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Kam min shaimin, kata Nabi, betapa banyak orang yang puasa itu sekedar menahan lapar dan dahaga, ya. Itu aja, ya. Tidak ada yang dia dapat melainkan sekedar lapar dan dahaga saja. Lisannya nggak dijaga, ya. Akhlak, adab, perilakunya tidak dijaga dan sebagainya. Jadi ya sekedar itu saja, sekedar ritual saja, tidak sampai kepada yang esensi. Tujuan puasa itu apa? Ya la'allakum tattaqun. Makanya perbanyaklah nilai-nilai ketakwaan di bulan Ramadan yang kita biasakan, ya. Semuanya kita biasakan, kebaikan-kebaikan kita kerjakan dan sebagainya. Masyaallah alhamdulillah, ya, sangat mungkin seperti itu, nih. Ini penjelasan saya. Namanya orang dibelenggu itu kadang tangannya gak bisa gerak-gerak gitu, ya, kidik-kidik gitu, ya. Bisa bisik-bisik. Yang dimaksud itu adalah bagi orang yang beriman. Kalau orang yang beriman, insya Allah tidak akan dapat gangguan setan. Yang orang sholat, makan puasa sungguh-sungguh. Tapi yang tidak beriman, tidak puasa, ya tetap makan maksiat. Nggih. Ilarat, nggih. Nggih, benar. Itu yang paling gampang. Orang beriman maka dia akan betul-betul dengan puasanya. Kalau orang yang tidak beriman, ya ini digawe main-main, ya, dan sebagainya. Nggih, itu yang bisa saya sampaikan. Monggo yang lain, Bunda, barangkali. Ya. Cukup nggih? Atau ada lagi? Cukup nggih. Ada lagi yang puasa yang mendapatkan surga. Oh iya. Rayyan, nggih. Itu puasanya seperti apa? Agar tidak mendapat tahu dan apa. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atsh wal ju'." Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan keji dan dusta ketika dia puasa, maka puasanya hanya dapat
dahaga, haus dan dahaga. Apa itu namanya? Lapar dan dahaga. Gitu. Jadi itu. Ngapunten. Yang dipuasakan itu apa, Ustaz? Ya semua anggota tubuh kita. Nggih. Enggak sekedar makan dan minum. Memang ini makan dan minum, makanan, asupan makanan itu dikurangi sama Allah dalam rangka apa? Agar kita ini mudah sekali beramal ketaatan. Itu maksudnya. Okay? Disempitkan sama Allah jalannya setan itu, karena Nabi mengatakan jalannya setan itu adalah di nadi kita. Disempitkan sama Allah, lalu dibuat program, perbanyaklah amal ketaatan, itu pun sama Allah diberikan bonus yang banyak. Sekali tasbih subhanallah dilipat gandakan, sekali sedekah dilipat gandakan, baca Quran terus begitu. Dimotivasi sama Allah, iki wis tak buka ya, pintu surga amal ketaatan dimudahkan. Amal kejahatan dipersempit sama Allah ya. Itu tadi. Maka orang yang seperti itu, orang yang menjaga lisannya, matanya, hatinya juga dari berprasangka buruk. Ya Allah, saya kok berprasangka buruk sama orang ini? Ya, saya puasa loh. Nah, ini maklum terjadi, nggih ngapunten. Yang dimaksud menjaga hati itu bukan orang yang nggak pernah tersirat ke pikiran buruk, bukan. Sangat mungkin ada pikiran-pikiran buruk, ya, lonjakan-lonjakan nafsu bahasa saya ya. Kemudian dia redam, ya Allah, aku puasa, iki salah, iki gak bener, udah kembali lagi, lurus lagi, begitu, okay? Seperti itu. Itulah orang yang dijanjikan surga Ar-Rayyan. Makanya nanti hasil puasa itu dilihat, Pak. Mujahadah jenengan selama 1 bulan itu akan terlihat dari apa? Baiknya tutur kata, baiknya perilaku. Jadi warna ketakwaan itu sudah nempel di kita, karena sudah dilatih selama 1 bulan di kawah candra di muka, namanya Ramadan. Kok dilatih di training saulang kok gak ketok hasilnya, berarti kan gak sungguh-sungguh kan latihannya kan gitu. Nah seperti itu Pak, insya Allah saya yakin habis Ramadan musolanya tambah rame, insya Allah. Kalau puasa sungguh-sungguh. Ya, bisa saja seperti sholat Jumat nanti ya, sholat wajibnya berjamaahnya. Amin Allahumma amin. Semoga dikabulkan sama Allah. Ini kan cukup ya? Iya. Ngomong-ngomong. Mulai. Sudah puasa 1 bulan. Terus sampai kan mengamalkan fitrah itu bisa kecil besar itu apa semua dia. Oh, zakat fitrah. Oh, gini. Nggih, Pak. Yang dimaksud sama Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Para ulama membatasi, menjelaskan, itu hanya berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa kabiroh, dosa-dosa besar, itu hanya bisa diampuni oleh Allah dengan taubatan nasuha. Malam ya'ti kabiroh, selama orang ini tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu adalah maknanya dosa-dosa kecil kita. Ramadan ke Ramadan, kemudian Jumat ke Jumat, antara satu sholat ke sholat yang berikutnya, itu menghapuskan dosa-dosa kita, kecil kita, selama tidak melakukan dosa besar. Ustaz, kalau ada dosa besar, yuk ditaubati. Jadi dosa besar itu ada solusinya dengan cara ditaubati. Taubat nasuha, taubat nasuha. Gitu, Maka kata Nabi, kalau puasa sungguh-sungguh kamu akan lahir dibersihkan dosa-dosamu seperti kamu baru lahir dari perut ibumu. Itu para ulama menjelaskan bahwa maknanya itu adalah bersih dari dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar ya harus ditaubati, Pak. Taubati. Itu Allahu a'lam bis-shawab. Pasti banyak pertanyaan ya. Oke, banyak pertanyaan. Kami karena waktunya belum memungkinkan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.